Hai guys, salam ceria. Perkenalkan, nama saya Komanevina Juliana dengan NIM 221101410007 dari jurusan Dharma Acarya, Prodi PG PAUD 1A. Materi yang saya akan bahas di video ini yang pertama, kelembagaan pendidikan anak usia dini, yang kedua, pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yang terakhir, layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Apa itu kelembagaan pendidikan anak usia dini? Kelembagaan anak usia dini. Kelembagaan PAUD Indonesia secara eksplisit dan yudisius tentang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaga PAUD merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non-formal bagi anak usia dini melalui dari umur 0 sampai 6 tahun. Di dalam lembaga pendidikan PAUD memberikan bekal bagi anak untuk menyongsong pendidikan berikutnya melalui kegiatan bermain, berinteraksi, edukasi. Banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan anak usia dini yang ditunjukkan oleh membentuk kepribadian anak menjadi anak yang lebih baik sesuai dengan harapan para orang tua. Banyak lembaga pendidikan anak usia dini saat ini yang berlomba-lomba dalam pelaksanaan program pendidikan anak usia dini. Lembaga-lembaga tersebut bersaing menjadi lembaga yang terbaik dan paling diminati oleh masyarakat untuk memasuki anaknya ke dalam lembaga tersebut. Namun, dalam pengembangan kebijakan dan strategis teknis untuk pendidikan usia dini, hendaknya tidak mengabaikan 4 prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yaitu yang pertama, non-diskriminasi, yang kedua, dilakukannya demi kebaikan terbaik untuk anak, yang ketiga, mengikuti adanya hak hidup, yang keempat, penghargaan terhadap pendapat anak. Jenis-jenis layanan PAUD mengenal kelembagaan PAUD Indonesia. Pengertian PAUD Indonesia secara eksplisit dan yuridis terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 1/14 bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan atau ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan PAUD di Indonesia terpantau pada 5 layanan utama, yaitu yang pertama, TK, Taman Kanak-Kanak, yang kedua, KB, Kelompok Bermain, yang ketiga, TPA, Taman Penitipan Anak, yang keempat, SPS, Satuan PAUD Sejenis, yang kelima, PAUD Berbasis Keluarga atau PBK. Yang pertama adalah TK, Taman Kanak-Kanak. TK atau Taman Kanak-Kanak adalah bentuk satuan PAUD yang diselenggarakan program bagi anak usia 4 tahun sampai dengan 6 tahun secara lebih berstruktur. Yang kedua, KB, Kelompok Bermain. Kelompok bermain adalah bentuk satuan PAUD yang diselenggarakan program bagi anak usia 2 sampai 4 tahun dengan toleransi dengan 6 tahun jika di tempat tersebut belum bersedia layanan TK, Taman Kanak-Kanak. Yang ketiga, TPA, Taman Penitipan Anak. Taman Penitipan Anak adalah bentuk satuan PAUD yang diselenggarakan program pendidikan yang pengasuhan bagi anak usia 3 bulan sampai dengan 6 tahun. Yang keempat, SPS, Satuan PAUD Sejenis. SPS atau Satuan PAUD Sejenis adalah bentuk-bentuk layanan PAUD lainnya yang diselenggarakan dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti Posyandu, Pelayanan Terpadu, atau BKP, Bina Keluarga Blitar. Yang terakhir, yang kelima, PAUD Berbasis Keluarga atau BPK. BPK adalah bentuk layanan PAUD yang diselenggarakan di keluarga. Fasilitas PAUD berbisnis keluarga dapat dilakukan melalui program keorangtuaan atau printing education. Setiap satuan PAUD kewajiban menyelenggarakan program printing yang diselenggarakan di satuan PAUD yang dibinanya dengan tujuan keseleraan dan kesinambungan program antara perlakuan anak di suatu PAUD di rumah. Apa itu pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini? Panduan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan pendidikan anak usia dini diakui secara sah. Hal ini terkandung dalam bagian 7 pasal
28 ayat 1 sampai 6, di mana pendidikan anak usia dini diserahkan pada pendidikan prasekolah, yaitu anak usia 0 sampai 6 tahun. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. PAUD jalur pendidikan formal terbentuk taman kanak-kanak atau TK atau bentuk lainnya seperti sederajat. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini terdapat beberapa indikator yang terdapat menyukseskan pelaksanaan program PG PAUD tersebut. Dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, indikator penyelenggaraan. Penyelenggaraan dalam proses PAUD sangat penting. Tugas penyelenggaraan ini adalah penetapan dan penyelenggaraan kelancaran proses pembelajaran. Ketua pengelolaan penetapan sanggup kebijaksanaan yang dipatuhi oleh tenaga pengajar dan peserta didik. Misalnya penetapan persatuan PAUD, terutama tentang disiplin. Ditinjau dalam sudut penyelenggaraan, maka disiplin perlu ditetapkan dalam penyelenggaraan program untuk langkah awal, karena dalam disiplin semua masalah akan diatasi dengan baik. Yang kedua, indikator anak didik. Apabila terlihat dari sudut anak didik, indikator pelaksanaan program PAUD merupakan suatu keharusan bagi setiap anak peserta didik prasekolah usia 0-6 tahun mengikuti program persekolahan. Dalam masa pembelajaran ini, anak harus tekun dan aktif. Yang ketiga, indikator dari sudut tenaga pengajar. Tenaga pengajar merupakan indikator yang penting dalam pelaksanaan program pengajaran PAUD. Karena dalam peran dalam tenaga pengajar, maka proses belajar mengajar lebih terasa sehingga dan tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam penyelenggaraan PAUD, tenaga pengajar menjadi standar utama dalam proses pengajaran. Tenaga pengajar harus bisa menjadi pemimpin dalam kelas. Yang keempat, indikator dan materi pembelajaran. Bahan pembelajaran merupakan bahan yang harus diajarkan oleh tenaga pengajar kepada peserta didik. Bahan tersebut harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dalam GBPP tersebut, persiapan materi atau SK dan SK. Laporan harian, bulanan, semester, tulisan tumbuh kembang anak dalam buku cerita anak. Yang kelima, indikator pembiayaan. Program PAUD cukup berhasil dengan penunjangan dengan kebiayaan yang cukup memadai. Biaya tersebut digunakan untuk keperluan tenaga pengajar, transportasi, serta biaya operasional penyelenggaraan PAUD. Yang keenam, indikator dukungan masyarakat. Dalam proses PAUD sangat dibutuhkan para peserta masyarakat. Peran tersebut merupakan sumbangan pikiran, sumbangan tenaga atau sumbangan material. Namun sumbangan pikiran masyarakat dalam perkembangan PAUD berfungsi untuk mendapatkan ide-ide atau bentuk masalah serta keinginan yang dibutuhkan dalam pengembangan program PAUD di lingkungan tersebut. Yang ketujuh, indikator penyediaan. Dalam proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator bagi para peserta didik. Dan dalam program PAUD, penyelenggaraan atau pengelolaan adalah fasilitator bagi tenaga pengajar dalam mengajar serta mengembangkan profesi. Layanan pendidikan anak usia dini kebutuhan khusus. Layanan pendidikan bagi anak kebutuhan khusus secara umum terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu segregasi, integrasi, dan inklusif. Ketiga bentuk ini memiliki perbedaan diantaranya mengenai sistem kurikulum yang diterapkan. Yang pertama, bentuk layanan segregasi. Bentuk layanan segregasi yaitu bentuk layanan pendidikan bagi anak kebutuhan khusus yang dimacu pada jenis atau kriteria spesifik dari ketentuan yang dialami seseorang. Oleh karena itu, setiap kesatuan yang dibedakan akan ditetapkan layanan berbeda. Layanan pendidikan segregasi memiliki sistem lingkungan dan kurikulum yang berbeda dari sekolah umum. Bentuk layanan pendidikan bagi ABK secara segregatif tentu masih sangat dibentukkan dalam ABK. Sistem layanan segregatif yaitu penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan umum. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus seperti di sekolah luar biasa atau SLB. SLB merupakan bentuk unit pendidikan dengan penyelenggaraan sekolah melalui dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjutan, selenggaraan dalam suatu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Sekolah khusus. Penyelenggaraan sekolah khusus ini pada awalnya diselenggarakan sesuai dengan satu kelainan saja, sehingga dikenal dengan istilah SLB untuk tunarungu, untuk tunanetra, untuk tunagita, dan untuk tunagraksa, dan terakhir untuk tunanaras.
Sekolah luar biasa atau berasrama. Sekolah luar biasa atau berasrama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik SLB berasrama tinggal di asrama. Pengelolaan asrama menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan sekolah, sehingga di SLB tersebut dapat meningkatkan kesiapan tingkatan dasar dan tingkatan lanjut serta unit asrama. Sekolah luar biasa dengan kelas jauh. Kelas jauh adalah lembaga yang diadakan untuk memberi layanan pendidikan bagi anak kebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB dan atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memusatkan kewajiban belajar peserta, memberikan kesempatan belajar. Sekolah luar biasa dengan guru kunjung. Berdasarkan hal dengan kelas jauh, kelas kunjung adalah suatu layanan terhadap ABK yang tidak siap mengikuti proses pembelajaran di SLB terdekat. Jika guru berfungsi sebagai guru pengunjung yang datang ke rumah-rumah ABK untuk melayani mereka belajar. Kegiatan administrasi yang dilakukan di SLB terdekat tersebut. Kelebihan yang di sistem layanan generasi ini adalah: yang pertama, Anda merasa lebih senasib sehingga Anda dapat menghilangkan rasa minder. Yang kedua, Anda lebih memudah beradaptasi dengan temannya yang sama-sama mengalami hambatan. Yang ketiga, anak termotivasi dan bersaing secara sehat dengan sama temannya yang senasib di sekolahnya dan mudah bersosialisasi. Bentuk layanan integrasi atau terpadu. Bentuk layanan pendidikan integrasi seringkali disebut dengan istilah sekolah terpadu. Bentuk layanan pendidikan integrasi merupakan integrasi sosial, instruksional, dan temporal. Anak berkebutuhan khusus dengan teman-teman lainnya yang normal, yang didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individu. Pada pelaksanaan memerlukan klarifikasi tanggung jawab, koordinasi dalam penyusunan program oleh tim dari berbagai provinsi atau disiplin. Anak-anak dibutuhkan khusus dapat belajar di kelas umum dengan syarat untuk mampu mengikuti kegiatan di kelas tersebut dan kurikulum yang digunakan sama dengan anak lainnya. Ada 3 bentuk kepanduan dalam pelayanan pendidikan bagi anak kebutuhan khusus menurut Dipnas 1986. Ada 3 bentuk, yaitu yang pertama kelas biasa, yang kedua kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, yang ketiga kelas khusus. Kelas biasa atau ABK bersama-sama dengan siswa pada umumnya terlibat dalam proses pembelajaran mengajar dan secara penuh menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut yang berlaku. Dalam perpaduan ini, guru membimbing khusus hanya berfungsi sebagai konsultan bagi kepala sekolah. Guru kelas atau guru pembimbing studi atau orang tua anak dibutuhkan khusus. Yang kedua, kelas biasa dengan ruang pembimbing khusus. Pada kelas ini, ABK belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut melakukan secara mengikuti pelayanan khusus untuk mata pembelajaran tertentu yang tidak akan diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak reguler. ABK mengikuti pendidikan dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus. Pada sekolah umum ini dilaksanakan program pendidikan terpadu. Keterpaduan ini tersebut dengan keperpaduan lokal, bangunan, atau keperpaduan yang bersifat nasionalisasi. Ketiga, bentuk pelayanan pendidikan inklusif. Bentuk pelayanan pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menghargai semua peserta didik, termasuk anak kebutuhan khusus. Selama peserta didik dalam berada lingkungan yang sama, belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu. Kurikulum yang digunakan pada kurikulum sekolah tersebut dengan dilakukan modifikasi dan adaptasi terhadap kebutuhan bagi semua peserta didik. Bentuk layanan pendidikan inklusif yakni layanan pendidikan yang di dalamnya sekolah atau kelas umum terdapat peserta didik yang beragam, termasuk dengan adanya adalah anak-anak yang tumbuh dan berkembang secara berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang pada umumnya. Bentuk layanan inklusif di sekolah umum. Bentuk layanan inklusif di sekolah umum menggunakan kurikulum yang ada di sekolah tersebut, tetapi guru memungkinkan terhadap perubahan terkait dengan kondisi kelas yang beragam. Guru sama memungkinkan modifikasi dan mengadaptasi kurikulum ketika terdapat anak yang kesulitan beradaptasi dalam kegiatan belajar. Seringkali disebut dengan kurikulum akomodatif dan juga kurikulum fleksibel. Pada proses pembelajaran dalam kelas dengan peserta didik yang beragam, guru kelas atau guru mata pembelajaran bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan belajar. Tidak menutupi kemungkinan guru membutuhkan pertolongan pada GPK untuk rencana kegiatan pembelajaran hingga semua anak bisa belajar dalam kelas yang sama. Sekian materi yang saya paparkan tadi. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di
video selanjutnya. Bye-bye.